Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan tata cara pengisian aplikasi Anyap ABK Kemendagri. Pertama-tama, kita memasuki laman web atau situs Kemendagri sebagaimana tampak pada video, yaitu anjapabk.kemendagri.go.id. Selanjutnya, pilih peta Sumatera Selatan. Setelah muncul tab baru, pilih Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah muncul halaman login, silakan masukkan user dan password yang telah dibuat pada bagian organisasi. Setelah masuk pada menu perangkat daerah, yang pertama yang harus kita isi adalah pada menu Anjap, ada entry data jabatan. Di mana pengentrian data jabatan ini sesuai dengan peta jabatan yang ada pada perangkat daerah masing-masing. Pertama, kita tambahkan nama perangkat daerah, jabatan dulu, yang dimana ada tombol add pada sebelah kiri gambar. Lalu kita masukkan jenis jabatan. Di sini ada jabatan pimpinan tinggi atau administrator, dan juga ada fungsional. Untuk yang pertama kita buat jabatan pimpinan tinggi dulu, karena ini adalah jabatan kepala dinas. Eselon disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing. Pilih jabatan, kepala dinas, eselon disesuaikan, kode jabatan itu otomatis tidak usah diubah. Nama unit kerja tulis di sini sesuai dengan dinas masing-masing. Nama jabatan, simpan. Setelah tersimpan, di sini data berhasil disimpan. Lanjut untuk pengisian selanjutnya, kita tekan tombol sebelah kanan pada video. Di sini sudah tertambah kepala dinas. Selanjutnya untuk jabatan di bawahnya ditambahkan sesuai dengan struktur. Yang pertama kita harus tambahkan seperti sekretariat. Kita pilih masih tetap jabatan. Penambahannya di jabatan yang sudah ada, klik saja tombol add-nya untuk jabatan di bawah pejabat itu langsung. Seperti ini kita mengisi sekretariat, maka kita tambahkan pada tombol sebelah kiri kepala dinas. Di sini akan muncul lagi jenis jabatannya, pilih jabatan tinggi, eselonnya, pilih jabatan. Di sini ada sekretaris, kepala bidang, kepala UPTD, direktur rumah sakit, dan lain-lain. Kita pilih sekretaris dinas, eselonnya disesuaikan. Selanjutnya di sini nama unit kerja, kode jabatan tetap otomatis, nama unit kerja dibuat saja.
lihat dinas terkait ya. Di sini saya ketik dinas sampel karena saya buat akun sampel. Sekretaris dinas. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Expand. Di sini sudah ada 2 jabatan, kepala dinas sampel dan sekretaris dinas. Selanjutnya untuk penambahan lainnya, untuk penambahan kepala bidang itu ditambah langsung pada menu add sebelah kiri nama kepala dinas karena dia langsung di bawah kepala dinas. Untuk kasubag bisa ditambah langsung pada menu sebelah kiri ada tulisan add. Untuk kasubag di bawah sekretaris. Nah, untuk kabid selanjutnya pengisian disesuaikan berdasarkan peta jabatan yang ada, struktur organisasi, di mana kita ambil jabatan yang kita masukkan terdahulu yaitu dari jabatan sebelah kiri pada struktur kita. Seumpama bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Maka kita ambil sebelah kiri bidang 1, selanjutnya bidang 2, dan bidang 3 kita masukkan. Maka kita masukkan, kita add kepala dinas. Jabatan tetap jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya pilih jabatan, di sini sudah ada menunya. Pilih kepala bidang, eselon, disesuaikan. Kode tetap, bidang apa, anggap saja pada peta jabatan atau struktur organisasi bidang sebelah kiri yaitu bidang 1. Mengapa kita ambil sebelah kiri dahulu? Karena untuk menyesuaikan saat pengeprintan peta jabatannya nanti. Jadi kita masukkan bidang 1, anggap saja bidang 1 pada dinas ini. Ditambah. Selanjutnya setelah eselon 3 sudah diisi, lanjut ke eselon 4. Caranya tetap sama. Tambah pada tombol add atas masing-masing. Untuk eselon 4 yang sudah melakukan penyetaraan menjadi koordinator tetap diisi sama karena dalam perbuknya masih tetap ada struktur suborganisasi tetap ada. Jadi pilih saja tetap. Di sini ada 4 seksi, anggap saja kasih eselonnya eselon 4A. 4A yang di bawah sekali, 4A atau pengawas dalam kolom F. Klik nama unit dirubah menjadi kelompok jabatan substansi. Ini jabatannya subkoordinator. Sesuaikan nama sesuai jabatan itu. Umpama subkoordinator SDM atau yang lainnya. Save. Itu cuma untuk subkoordinator dan eselon yang lainnya masih tetap sama isi seperti yang sebelumnya. Setelah semua struktur terisi, untuk eselon 4-nya pelaksananya juga diisi semua.
Selanjutnya isi menu Anjab lagi, klik ada biodata, entry biodata. Pengisiannya disesuaikan biodata si pemegang jabatan. Kalau memang kosong dikosongkan. Nah, di sini ada kolom NIK, nama pegawai, tanggal lahir, tempat lahir, masa kerja. Nah, untuk kolom masa kerja jabatan ini sudah berapa lama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut. Seumpama 1 tahun 6 bulan di sini. Masa keseluruhan ini adalah masa dari CPNS sampai PNS. Riwayat jabatan, riwayat ini disebutkan jabatan yang sebelum memegang jabatan tersebut. Silakan isi jabatan apa saja yang sebelumnya dipegang. Staf, ya, staf nggak usah diisi, staf jabatannya saja yang diisi. Memegang jabatan untuk staf, minimal 2 jabatan sebelumnya. Tahun diangkat jadi PNS, tahun pensiunnya berapa di sini. Pangkat golongan, ruang, jenjang pendidikan disesuaikan, jurusannya pun diisi sesuai biodata masing-masing. Setiap biodata terisi, selanjutnya pilih menu Anjab kembali, entry jabatan, analisis jabatan, klik. Pengisian analisis jabatan ini diisi sesuai dengan modul analisis jabatan yang manual. Sini job desk-nya sudah ada, disesuaikan saja. Semua kolom untuk sehari jabatan. Di sini ada sehari jabatan, tugas pokok. Nah, tugas pokok ini untuk yang Anjab ABK-nya masih terpisah. Untuk urusan tugas ini diisi dengan Anjab masing-masing. Di sini Anjabnya selama ini mengelola keuangan, hasil kerja. Di sini ada kok, di sini ditulis. Copy kalau ada yang software data. Sini nomor 1 mengelola urusan kepegawaian. Hasil berarti terkelolanya. Urusan kepegawaian. Bagaimana kolom di atas? Satuannya di sini di Anjabnya kegiatan. Terus waktu penyelesaian. Di sini ada waktu, diisi waktu penyelesaian. Kalau pada Anjab ini waktunya terhitung menggunakan jam, maka dikonversi ke menit. Karena dalam aplikasi menggunakan menit. Jumlah pekerjaan diisi dengan jumlah beban kerja tahunan 1. Dan seterusnya. Tambah tugas. Selanjutnya diisi lagi.
Selanjutnya, setelah uraian tugas berdasarkan ABK masing-masing, semuanya di sini diisi sesuai dengan anjap ABK yang ada. Kelas, bukti informasi lainnya, prestasi kerja, kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak usah. Setelah diisi, save, simpan data. Setelah semua terisi, selanjutnya diisinya syarat jabatan. Untuk syarat jabatan itu semua masih ada di dalam anjap ABK, tinggal dipindahkan saja yang manual ke elektronik ini sesuai kolom masing-masing. Minat, upaya fisik, ini tinggal diklik-klik saja, sesuaikan. Tingkat hubungan, jenjang, pelatihan teknis, pelatihan fungsional kalau sudah ada, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tinggi badan, umur, tinggi badan, berat badan, ini sudah usah diisi, selanjutnya di save. Setelah menu anjap sudah selesai diisi, selanjutnya menu ABK. Untuk menu ABK, klik expand, edit, beban kerja. Dinas. Di sini kalau sudah diisi dengan mana biodata dan lain-lainnya, maka akan muncul data sesuai dengan isian anjapnya yang sudah diisi tadi. Nah, untuk pendekatan perhitungan ini bisa diisi dengan tugas per tugas. Biasanya kalau dinas itu tugas per tugas. Untuk hasil kerja mungkin ada dinas tertentu, objek kerja dinas tertentu, seperti pemadam itu menggunakan objek kerja atau peralatan kerja, pemadam, Pol PP menggunakan peralatan kerja. Tapi untuk dinas kebanyakan sudah menggunakan tugas per tugas. Di sini sesuai yang kita isi tadi, terkelolanya urusan kepegawaian. Sini ada pilihan per tahun, klik per tahun, sesuaikan kalau memang tugas itu per tahun. Ada tugas yang bulanan menurut dengan anjapnya, anjap ABK-nya ada bulanan, ada yang mingguan. Di sini menunya silakan diisi, disesuaikan masing-masing. Maka di sini akan keluar nilai kebutuhan pegawainya. Tersimpan. Setelah semuanya terisi, maka kita dapat melakukan print untuk data anjap kita. Sudah input, sini ada laporan anas jabatan, beban kerja, dan juga peta jabatan. Untuk pengisian, yang dimana kalau dinas tersebut mempunyai banyak pegawai, maka dapat disubkoordinatorkan, disubuserkan, seperti dinas pendidikan yang banyak menaungi sekolah-sekolah, itu bisa disubkan dengan membuat username masing-masing pada perangkat tersebut, unit dinas tersebut. Di sini kita bisa tambah username, masukkan email, user yang akan kita unit kerja yang akan menjadi user nanti, masukkan emailnya, username kalau bisa dibuat dengan nama dinas atau unit tersebut. Seumpama kalau dinas kesehatan itu bisa puskesmas, so baru di sini buat usernya, maksudnya dimasukkan ke jabatan di sini. Nah, di sini kalau sudah terinput anjapnya terinput, kalau sudah terinput
Yang ini ya entry data jabatan, entry data input, maka di sini akan muncul pilihan untuk user itu. Kalau ini cuma karena ada bidang, bisa kita masukkan kepada bidang 1, kita buat usernya pada bidang 1, masukkan email, simpan email, pesanannya bidang kebijakan publik seumpama. Diisi, simpan. Nah, kalau sudah tersimpan di sini akan bisa kita cek sub user di sini. Ini sudah muncul akun untuk bidang tersebut, bidang pendidikan publik. Nah, setelah bisa dibuat ini, setelah akun dibuat, maka pemilik akun cuma bisa membuka dan mengisi pada bidang mereka masing-masing. Jadi mereka tidak bisa mengisi untuk jabatan di luar bidang mereka, baik itu pelaksananya, eselonnya, cuma bisa pada bidang tersebut. Demikianlah tata cara pengisian aplikasi Anjap Aplikasi menggunakan Mendagri ini. Aplikasi ini dibuat untuk pemetaan pegawai negeri sipil yang ada di bawah Kemendagri, sekaligus untuk mensupport rencana pemerintah dalam mempermudah data dan pengelolaan PNS di setiap daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.